Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zakia Amalia dengan NIM 2303015015078. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil telah saya mengenai implementasi sistem terdistribusi dalam jurnal nasional terindeks Sinta dan bagaimana penerapannya dari konsep-konsep tersebut yang sudah kita pelajari, yaitu distributed mutual exclusion, distributed deadlock detection, dan agreement protocol. Saya akan membahas 5 jurnal nasional yang masing-masing menerapkan sistem terdistribusi dalam konteks yang berbeda. Berikut judul jurnal yang saya pilih. Judul jurnal yang pertama itu ada Studi Perkembangan dan Implementasi Sistem Basis Data Terdistribusi dalam Studi Literatur Review. Sumbernya dari Jurnal Informatika Polinema, Sinta 4, pada tahun 2024. Hasil utamanya yaitu membahas model replika, fragmentasi, dan distribusi hybrid. Kecepatan akses data meningkat 40% dan toleransi terhadap kegagalan dengan replika konsistensi. Kaitannya dengan materi yaitu distribusi mutual exclusion, yaitu mekanisme locking terdistribusi, distributed deadlock detection, yaitu timeout transaction mencegah deadlock, dan agreement protocol konsensus menjaga konsistensi data. Judul jurnal yang kedua yaitu Arsitektur Sistem Terdistribusi untuk Enterprise, Model Desain dan Implementasi. Sumbernya yaitu dari Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi atau JERSIT pada tahun 2025. Hasil utamanya yaitu sistem berbasis microservice dan Kubernetes, mampu menahan peningkatan beban 150% dan failover otomatis saat node gagal. Kaitannya dengan materi yaitu Distributed Mutual Exclusion, Service Registry mencegah duplikasi proses, dan Distributed Data Detection, Restart Policy pada Kubernetes, dan Agreement Protocol, yaitu CD konsensus antar node master. Judul jurnal yang ketiga yaitu Implementasi Sistem Terdistribusi di Area Industri menggunakan Jaringan Data Internal Berbasis XAMPP. Sumbernya yaitu dari Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi JNKTI pada tahun 2025. Hasil utamanya yaitu sistem tetap aktif walau satu server mati, automatic replication antar node, dan rata-rata pemulihan 2,5 detik. Kaitannya dengan materi yaitu distributed mutual exclusion, yaitu pengaturan giliran akses server, distributed deadlock detection, yaitu deteksi dan pembatalan transaksi macet, dan agreement protocol, yaitu persetujuan antar node sebelum data disimpan. Judul jurnal yang keempat yaitu Implementasi Teknologi Blockchain dalam Sistem Terdistribusi untuk meningkatkan keamanan dan integritas transaksi data, yaitu sumbernya dari Jurnal Informatika Kaputama atau JIK pada tahun 2025. Hasil utamanya yaitu menggunakan Hyperledger Fabric, aman terhadap modifikasi data dan kegagalan node, serta konsensus antar node melalui Proof of Authority. Kaitannya dengan materi yaitu Distributed Mutual Exclusion, yaitu mencegah double spending atau mutual exclusion, Agreement Protocol, yaitu protokol konsensus antar node untuk validasi transaksi. Dan judul jurnal yang kelima yaitu Strategi Penanganan Deadlock yang Efektif dalam Sistem Operasi Berbasis Windows. Sumbernya dari Jurnal Synthesia UNJ Sinta 5 pada tahun 2025. Hasil utamanya yaitu deadlock berkurang hingga 70%, menggunakan Resource Allocation Graph and Bankers Algorithm, pencegahan lebih efisien pada beban besar. Kaitannya dengan materi yaitu Distributed Mutual Exclusion, yaitu konflik resource penyebab utama deadlock, Distribution Deadlock Detection, itu deteksi deadlock antar proses atau node, Agreement Protocol, yaitu koordinasi antar node untuk pembatalan proses. Kesimpulannya yaitu sistem terdistribusi meningkatkan efisiensi, ketersediaan, dan keamanan data di berbagai bidang seperti database, industri, enterprise, blockchain, dan sistem operasi.
Integrasi teknologi seperti microservice, blockchain, dan konsensus algoritma meningkatkan kinerja sistem. Penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pada kecepatan akses data, skalabilitas, dan keamanan transaksi. Dan yang terakhir yaitu penerapan konsep Distributed Mutual Exclusion, Distributed Deadlock Detection, dan Agreement Protocol ini menciptakan sistem yang toleran terhadap kegagalan, konsisten, dan adaptif terhadap skala besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.